Podcast. Uhuy. Aduh, selamat pagi Keva. Kok gelap ya men, pagi-pagi men? Iya, gue biasa juga gelap. Padahal pas pagi loh ini. Iya, ya udah kita nyalain lampunya ya. Yes. Oke Google, nyalain lampunya. Nah, keren juga ya. Keren juga ngeditnya bro. Ya. Tapi emang itu beneran ada. Beneran ada, Kan gue udah beneran ada. bilang Ya, kemarin. Google Assistant, terus apa namanya Alexa. banyak Baik banget aplikasinya untuk itu. Bahkan di Iron Man juga ada ya dulu ya. Iya. Yang gratis. Jadi tuh kayak ibaratnya Iron Man itu adalah sebuah apa ya? Kayak pengungkapan masa depan gak sih? Iya. Apa jangan-jangan itu si ilmuwan baru ngeh gitu ya pas nonton Iron Man, oh iya gue bikin ini juga ya gitu ya, apa gitu ya men? Itu kayak gambaran masa depan sih Iron Man menurut gue ya. Dan iya sih. dan menurut gue tuh manusia akan sampai ke tahap situ. Iya pasti. Yang sampai Tapi ngomong- kayaknya kalau Iron Man-nya enggak deh. Iron Man siapa tahu Kalau tanpa awak iya, tapi kalau sampai bener-bener masuk ke itu kayaknya ada yang menarik soalnya bro. Ada yang Apa? menarik. Apa? Kita hidup di dunia IoT, Internet of Things. Iya sih, Iya kita udah kan? masuk ke situ. Kendali sih. semuanya jarak jauh. Benar. Drone perang, tahu nggak lu drone perang? Iya. Lu coba bayangin kalau sampai kita bikin kayak gitu, kayak drone perang atau segala macam yang kendali jarak jauh, baju kayak misalnya Iron Man atau segala macam itu bisa aja loh kan. Jadi sebuah hal yang kebutuhan ya, jadi sebuah kebutuhan untuk perang gitu ya. Bukan perang mungkin, keamanan ya, kita nyebutnya mungkin keamanan. Oh iya benar. Mungkin dari segi possible-nya nggak sih, Fas? Possible sih, sangat possible sih. Contoh paling sederhana aja lu udah pakai kan yang Iya, di rumah gue. lampu kecil itu. Gede bang, lampu gue mana ada yang kecil, semua gede bang. Aduh, buat nge-YouTube ya, Fas ya? Warna-warni atau buat ngeprank? Coy, gue nggak main YouTube. Nggak main YouTube, Gue ya? cuma di UMN doang. Oh, sama podcast ya? Mungkin bisa dikasih info podcast lu apa, Fas? Serius sih, jangan lah, nggak boleh ya, nanti di-cut sama Ere, nggak boleh ya. Jadi teman-teman yang mau cari resep-resep silahkan dengerin podcast ya. Iya, podcast gue tuh masak men. Masak Ya kita masalah, tuangkan dulu. Gimana nyiptain kevas ya kan? Oke men, apa Oke. kabar lo? Baik cuy, baik. Ini udah berapa lama? Seminggu ya? Udah lama banget Udah bro. seminggu semingguan. kita ngobrol. Dan beberapa ini ya gue ngeliat, ya itu tadi yang kita bahas soal IoT segala macam Ah. itu menarik banget men. Dan kenapa gue tertarik terhadap IoT semenjak lu bilang itu yang lu udah beli Lampu itu ya? lampu, itu salah satu hemat energi juga sih. Iya sih. Salah satu concern kita juga. Dan pasti kedepannya bukan cuma itu, bahkan udah ada yang AC sensor itu. Yes. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan ada sensornya. pakai thermal itu ya. Sebenarnya bukan pakai thermal sih, pakai gerakan. Gerakan, Jadi ya? ada gerakan di situ langsung nyala AC. Kayak di luar negeri udah banyak sih. Jadi yang lampu-lampu di luar mereka, luar taman gitu, lampu garasi gitu-gitu, kalau mobilnya masuk, mereka langsung nyala sendiri. Men, gue baru ingat mobil-mobil Eropa udah bisa parkir sendiri. Oh iya. Ada yang self driving juga, autopilot. Tesla yang di Indonesia udah Autopilot kan? autopilot. Episode kali ini Heeh. kita ngebahas yang terempet-terempet soal Tesla, Nah. produk-produk yang mereka loh. Yang semuanya serba autopilot lah atau sensorik semuanya. Emang ada jurusannya di UM? Ada namanya teknik komputer. Teknik komputer. Teknik komputer. Jadi Belajar komputer. ya Belajar listrik. bukan. Oh. Ya part of-nya juga sih Oh, mungkin part ya. of-nya. Tapi kita lebih ke arah dasarnya sensorik, Bro. Nah. Ini yang menarik ya. Jadi jawaban kita terkabul ya. Oke, mantap. Mantap banget. Jadi Tamunya kalau- siapa nih, men? Tamunya adalah Pak Samuel Hutagalung. Yes. Nah, beliau adalah kaprodi dari teknik komputer itu sendiri. Ya, dia akrab dipanggil Pak Sam. Pak Sam. Pak Sam. Oke, Aduh. langsung aja kali ya. Nggak usah lama-lama karena gue pengen Tesla, siapa tahu dia bisa bikinin gue mobil Oke. kayak gitu. Iya. Kita panggilin Langsung aja kita panggilin. Pak Sam. Oke, kita udah kedatangan Pak Sam. Halo Pak Pak Sam. Sam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke Pak Sam, Oke. thank you udah datang ya Pak. Sorry Oke, ganggu thank you. waktunya Pak. Nah, kita ngundang Pak Sam soalnya kita mau kulik-kulik dikit nih Pak soal teknik komputer nih. Soalnya kan ada beberapa teman-teman yang mungkin nggak ngerti teknik komputer ini belajarnya apa sih? Apa yang membedakan dengan teknik informatika? Yes, informatika? sekarang kan beriris-irisan semua tuh. Benar Betul. banget. Terus Mungkin apa beda dengan teknik elektro? Kemarin kita bedanya gimana? udah sempat panggil belum ya teknik elektro? Teknik elektro sudah Sudah ya, sempat sudah sempat kemarin. ya. Cuma nggak tahu udah tayang atau belum.
Kayaknya Pak Produser udah tayang belum teknikal? Udah ya? Udah. Ya. Jadi Berarti udah tahu. beririsan gitu Pak, jadi Iya, banyak yang nggak ngerti betul. dan apalagi kan di mindsetnya orang kebanyakan yang ngambil teknik komputer atau IT itu laki-laki ya. Ada bayangan, laki-laki. ada bayangan, aduh kayaknya berat Iya, atau ada gimana ketakutan tersendiri. teknik komputer, apalagi namanya aja teknik komputer. Buat yang cewek-cewek, ini belajarnya ngapain teknik komputer ya kan? Main game. Nah itu yang kita mau bahas Pak di sini Pak. Nanti mungkin bisa dijelasin ya Pak ya, Oke. untuk memecahkan permasalahan yang ada seperti itu di lapangan, karena kita berdua kan marketing nih Pak. Jadi banyak tuh calon-calon mahasiswi yang nanya tuh Kak, kalau teknik komputer nanti belajarnya kayak gimana ya? Belajarnya Bener. benda-benda gitu atau gimana? Nah itu yang di bayangan mereka kayak gitu. Nanti Sebenarnya fun nggak sih? sebenarnya fun nggak sih? Nah mungkin kita langsung aja Pak nanya Pak. Oke. Untuk fokus prodi teknik komputer dan kurikulumnya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak Sam? Oke, jadi kalau fokus dan kurikulum teknik komputer sendiri Ah. itu luas banget. Jadi memang beririsan dengan teknik elektro dan juga informatika. Tapi kalau ditanya porsinya tuh paling gede dengan informatika sih irisannya. Jadi kita main software, main hardware. Jadi software itu ya ngoding lah gampangnya kayak gitu. Ngoding ya? Entah itu web atau mobile apps. Ya, jadi itu juga main hardware. Hardware sini seperti kayak microcontroller atau sensor-sensor. Mungkin ya untuk orang yang belum pernah bermain mungkin masih agak asing ya dengan microcontroller. Apa itu microcontroller, sensor itu apa. Terus kita juga main di infrastruktur kayak cloud teknologi dan juga network, jaringan. Itu juga main security ya kayak firewall, IPS dan lain sebagainya. Jadi memang kita ngambil porsi yang cukup luas. Fokus kita luas banget. Kenapa luas banget? Karena kita ngelihat di industri, di pasar itu satu skill aja nggak cukup. Jadi yang namanya engineer itu mesti punya banyak skill lah ibaratnya. Jadi cuman bisa ngoding software aja itu menurut kita nggak cukup. Ya dia untuk bisa membuat sebuah sistem cerdas, kita juga fokus di IoT, Internet of Things. Ya itu kan gabungan antara software, aplikasi dengan hardware, juga dengan AI di belakangnya. Ya, itu juga belajar AI juga, machine learning. Jadi portonya fokus ya hampir semua bidang IT itu kita pelajari. Ya dari ujung ke ujung lah, end to end, full stack. IoT ya. Nah, Pak, kalau misalnya kan tadi mungkin ada yang nggak ngerti juga nih, men. Sensor, terus yang tadi disebutin apalagi tadi? Microcontroller. Mungkin boleh dijelasin nggak Pak secara real gitu kayak gimana sih Pak, contoh produknya atau contoh bendanya itu kayak Kalau gimana? produk kamu di Tokopedia bisa cari namanya misalkan apa ya, paling gampang Raspberry. Itu microcontroller yang sudah lebih advance sih sebenarnya, sudah ada OS-nya. Apa tadi Pak namanya Pak? Raspi. Ya, Itu apa Pak? Itu komputer kecil sebenarnya. Aku kira yang sensor itu kayak yang udah ada produk sekarang tuh, jadi kalau kita jalan di AC, Ya. ada kitanya, AC-nya nyala. Bener ya Pak kayak gitu ya? Bisa juga dibikin seperti itu. Jadi pakai kalau thermal ingin itu ya, Bro? project-project kecil untuk yang awal mungkin bisa beli Raspi, atau kalau pengen lebih apa ya, kita sebutnya lebih low level, ini tanpa OS, bisa pakai Arduino. Tapi mungkin kalau untuk di awal-awal untuk nyoba pakai komputer mini tuh kayak gimana sih, mungkin bisa beli Raspi. Atau kalau pengen bikin project langsung IoT bisa beli Arduino, lebih ya. Saya pernah nginep di suatu hotel tuh Pak. Dia kalau malam, jadi kalau misal saya nginep waktu itu di lantai 5. Di koridor lantai 5 itu kalau nggak ada orang itu gelap. Tapi kalau orang keluar dari lift, jadi lewat gitu langsung nyala. Iya. Itu termasuk ke Itu termasuk ya, itu teknik simpel komputer ya? kok. Sama yang kemarin lu bilang di episode sebelumnya tuh yang di Jepang, di teknik fisika kalau Yang nggak mana salah. Kalau di jalan tol mobil lewat lampunya nyala. Oh iya iya. Itu juga Intinya pokoknya ada sensor, terus ada yang memproses, terus yang memproses ini ya men-trigger sesuatu lah. artinya inputnya adalah sensornya, Iya. lalu outputnya menggerakkan ke Ya, komputer. sensor macam-macam, bisa cahaya, bisa gerakan, bisa panas, Thermal gitu ya gitu bisa ya. suara macam-macam. Ya. Yang itu yang apa namanya sekarang Google, Google atau Alexa Android. berarti Ya, termasuk kan? ya. Gila ya, keren. Ya, itu dipelajarin di UMN juga. Jadi belajar ya. Ya. Gila ya, keren ya. Keren. Berarti itu memang arahnya ke depan itu dipelajari di teknik komputer ini. komputer. Jadi semuanya serba sensor. Berarti at the point itu kita ini tinggal di daerah perumahan dan salah satu pengembang perumahan Iya. itu mengembangkan smart housing, Oh iya. smart home. Hmm.
Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, mereka bisa matiin lampunya sendiri otomatis atau dari gadgetnya mereka sendiri. Iya, iya. Dan itu digunakan, dan itu dipelajari di teknik komputer, benar ya? Cara membuatnya. Cara membuatnya, Iya, cara membuatnya Iya, benar cara ya. membuatnya. Jadi pada intinya adalah kedepannya semuanya serba sensorik ya. Iya, betul. Kan Daily otomasi kan, kita iya, zaman benar. otomasi kan. Iya. Daily activity kita juga berdasarkan sensorik semua Iya, ya. betul. Jam pun sekarang ada kesehatan ya. Iya. Ya, salah satu Udah provider lumayan lama sih itu. itu jam iya kesehatan. pakai Ya, bahkan jam. untuk ini kan, misalkan kita punya nenek yang tinggal mungkin di kampung, kita kasih jam Oh, ini. iya. Jadi kalau misalkan ya amit-amit ya, ngecek meninggal, kondisinya. detak jantungnya nggak ada, bisa langsung Bunyi. kasih kabar ke Wah, kita. keren. Nggak, dia kirim email. Iya, kasih trigger ke server, servernya bisa kirim email ke anaknya. Itu produknya udah ada belum, Pak? bisa dibikin sih. Oh, Nah, berarti belum ada tuh. Itu. Ah. Ya. Justru kita di teknik komputer bener. itu nggak yang kita pelajarin itu bukan beli barang terus kita config, nggak, kita bikin barangnya. Nah, itu dia. Jadi kita harus tahu cara kerja seperti apa sih. Hampir mirip Kita kayak bisa teknik bikin elektro sendiri. ya. Dan yang kemarin saya sempat baca di salah satu portal berita digital di China itu sekarang sudah ada apa namanya pelonggaran aktivitas untuk anak sekolah, semuanya pakai gelang digital untuk cek suhu. Jadi ketika mereka itu suhunya panas, itu akan otomatis nyala atau bunyi. Itu teknik komputer juga kan? Bisa dibuat. Ya. Karena sekarang kalau kita lihat ya ciri-cirinya adalah orang itu pasti kedepannya rajin olahraga Betul. dan dia sangat aware dengan apa kesehatannya dia. Nah, gimana dia bisa tahu dirinya dia sakit atau sakit atau Sehat enggak? atau fit atau Ya. enggak, itu Dari situ juga. dari ya. situ juga bisa ya, gadget dari situ ya. Perangkat-perangkat cerdas kayak gitu tuh kan macam-macam. Nah, Batasannya tuh nggak ada. Ibaratnya kayak Lego aja. Batasannya kan cuma imajinasi kita kan. Jadi kita bisa bikin apapun, tergantung ya kita sekreatif apa sih. keren. Jadi di TK itu kita juga fokus ke problem solving. Karena kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Karena kita nggak mungkin bisa bikin solusi IoT tanpa tahu masalahnya apa kan. Oke. Jadi ya kita ngajar mahasiswa kita, kamu tahu dulu deh masalahnya apa. Misalkan di rumah sakit ada masalah apa sih? Apa sih yang bisa diotomasi? Jadi kita nggak sembarangan bikin produk. Jangan-jangan produk kita udah kompleks banget, udah canggih banget, tapi ternyata nggak kepake di industri nggak butuh itu gitu. Jadi kita juga pastikan anak kita tuh punya kemampuan mendeteksi masalah yang ada di pasar, di industri. Berarti kalau kayak gitu artinya bisa berkolaborasi, sistem pembelajaran dari teknik komputer ini bisa berkolaborasi dengan teknik informatika, bisa Oh, ke bisa, teknik bisa, elektro gitu. Iya. Bahkan bisa ke sistem informasi ya kalau dia main data juga ya. Bisa. Itu seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa cuma punya satu skill. Betul, Kita harus banyak ya. tahu banyak ya, Betul. supaya pada saat kita nge-deploy sesuatu juga lebih bijak kan. Kita kalau cuma tahu software, kita pas bikin software kita nggak tahu requirement dari hardware tuh kayak gimana kan, nggak ideal juga. Jadi makanya kita di secara kurikulum, secara fokus itu juga emang luas ya, karena kita pengen mahasiswa-mahasiswa kita tuh paham semuanya. Ya pada saat mereka mendeploy solusi IoT, ya mereka punya sudut pandang dari banyak arah. Oh, oke, dari software tuh kayak gini, dari hardware mereka punya sudut pandang yang kayak gini. Jadi pas mereka membuat sesuatu, build something, itu ya cukup bijak lah untuk melihat dari berbagai macam sisi. Berarti semua nanti terintegrate ya. Iya, itu tuh integrasi. Kalau kita sambungin lagi ke UMN, kita balikin lagi ya ke Iya, UMN. iya. Ini akan menggunakan lab kolaboratif juga nggak sih dengan teknik informatika? Jadi berkolaborasi sistem pembelajarannya kayak gitu ada. Ada beberapa mata kuliah kita di Di lab kolaboratif itu ya Pak ya? kolaboratif. Berarti Lab hampir semua mata kuliah, hampir semua program studi yang ada di UMN menggunakan itu. lab yang keren itu ya. Nah, Pak, kalau boleh saya garis bawahi adalah kalau kita tadi tanya soal fokus prodi sama kurikulum, terus tadi sistem pembelajaran juga udah dijelasin ya soal yang collaborative learning, semuanya terintegrate. Saya mau garis bawahi adalah semakin ke depan setelah masalah ini selesai, maksudnya situasi ini berakhir, ya kita nggak tahu ini berakhirnya kapan, tapi saya merasa bahwa manusia ini ke depannya akan semakin pintar. Benar. Akan sangat aware dengan hal kecil di sekitarnya mereka pun. Even cuci tangan pun mereka sangat aware. Iya. Dan pasti alat yang mereka gunakan, semakin mereka pintar, alat yang mereka gunakan akan semakin pintar juga. Makanya tadi saya sempat singgung soal sensor. Gejalanya di China tadi, yang pakai gelang segala macam. Dan secara prospek karir, kedepannya pun teknik komputer sangat dibutuhkan berarti ya. Benar tidak? Hampir semua bidang IT anak kita ada. Jadi programmer ada. Terus main di hardware ada. Yes. Nggak desain chip, CPU itu ada.
ngedesain chip itu terus ada juga. Main di infrastruktur network itu ada, main di security firewall itu ada. Jadi macam-macam. Jadi itu tadi karena fokusnya luas, kurikulumnya luas, jadi bisa masuk ke manapun. Mau jadi programmer khusus di software, mobile apps atau website itu juga silahkan, ada banyak, itu paling banyak sih. Di software tuh paling banyak memang. Di hardware ada beberapa. Jadi tidak terpaku cuman satu bidang gitu, tapi banyak ya. Banyak. Terintegrate. Dan itu salah satu keunggulan teknik komputer di kita ya. Iya. Wow, keren banget. Sadis. Terus kalau kita ngomongin, kayaknya kan keren banget secara luas ya. Kalau secara UMN ya, apa sih pembeda teknik komputer di UMN dengan teknik komputer di kampus lain? Nah itu, kalau di kampus lain teknik komputer itu masih terlalu, kalau saya lihat ya, masih terlalu kental dengan hardware-nya ya. Mereka fokus hanya ke hardware-nya saja. Dari beberapa sudah menambah ke IoT juga, tapi concern-nya masih ke hardware. Rasanya itu masih rasa elektro lah, secara kurang lebih. Nah, sedangkan di kita itu kita balance, kita nggak cuma main hardware, itu juga software. Kita juga main AI, machine learning dan sebagainya. Jadi benar-benar balance kurikulumnya. Jadi kalau dibilang kita itu mirip elektro, enggak. Kalau ditanya lebih mirip elektro atau lebih mirip informatika, kalau secara kurikulum mata kuliah porsinya lebih ke informatika. Jadi kita lebih banyak software. Tapi itu juga tentu main di hardware untuk bisa bikin smart system. Pak, ini juga pasti banyak yang nanya. Kalau misalnya dari kemarin-kemarin kita ngomongin tentang hardware, itu kemarin kita ada ke arsitek elektro juga. Itu kan main hardware juga ya Pak ya? Iya. Ini apakah dia teknik komputer ini harus menguasai fisika juga Pak? Which is menjadi momok terbesar untuk anak-anak SMA. Pelajaran kesukaannya Kevas. Iya, gua anak IPS Babang. Fisika itu kalau untuk bikin produk di level S1 kalau ditanya perlu atau enggak, ini ya, ibaratnya saya praktisnya ya, enggak terlalu sih. Tapi sebagai dasar knowledge mahasiswa itu perlu, misalkan sebagai contoh untuk desain produk. Misalkan kita bikin contoh yang fisik lah ya, berhubungan dengan fisika ya, bikin dengan robot misalkan. Itu kan kita harus cari tahu tuh kira-kira butuh motor yang torque-nya berapa. Terus untuk hitung torque itu kayak gimana sih? Untuk torque itu torsi maksudnya gimana? Itu panjang lengannya, itu kita pakai engsel yang jenisnya apa? Itu misalkan nih engselnya kita pakai bearing juga banyak jenis. Itu frictionnya, gaya geseknya yang paling bagus yang mana sih? Hitung gaya gesek gimana gitu. Tapi itu low level banget sih, itu dasarnya banget. Ya kalau praktisnya ya kita contoh gampang lah, yang anggap saya mahasiswa lah. Saya ngelihat katalog produk sih sudah cukup kalau beli barang gitu. Saya di Tokopedia, saya butuh bearing yang speknya kayak gini, ya tanpa ilmu fisika pun sebenarnya bisa. Tapi kalau kalian paham, ya itu jauh lebih bagus sih. Nilai plus ya. Apakah nanti di mata kuliahnya ada Pak? Fisika kita ada. Ada ya. Tapi artinya diajarin dari awal? Iya. Pasti ya? Iya. Aman. Clear. Nah, nih yang banyak ditanya juga Pak Sam soal pembelajaran lagi sih. Kita balik ke pembelajaran. Ada nggak sih teknik komputer ini? Kalau kemarin teknik elektro ada kerjasama industri juga. Iya. Nah, teknik komputer ini ada nggak sih Pak? Beririsan juga dengan industri. Maksudnya kerjasama dengan industri. Iya, kita nempel erat sih dengan industri. Dan kita juga ngambil mata kuliah beberapa itu kurikulum dari mereka. Yang kita lumayan nempel itu dengan Huawei untuk jaringan network, terus Cisco juga untuk network, terus ada Red Hat untuk cloud teknologi. Huawei yang handphone itu Pak? Enggak, perangkat. Nah, networknya dan firewall-nya. Iya, jadi lebih ke infrastruktur sih. Nah Pak, kalau untuk fasilitas, tadi kan udah disinggung juga tentang kolaboratif lab ya, kolaboratif learning. Ada lagi nggak sih Pak lab-lab pendukung untuk mahasiswa belajar teknik komputer? Kalau lab sendiri di Fakultas Teknik Informatika itu kan sharing sebenarnya. Jadi antara prodi informatika, SI, elektro. Iya, soalnya beririsan ya Pak ya. Itu sebenarnya sharing, tapi kita punya lab masing-masing, lab khusus lah. Fisika punya lab khusus, itu punya lab khusus. Meskipun saling sharing, tapi masing-masing prodi kan punya lab kekhususannya. Nah, kalau di kita ada dua. Yang satunya lab cloud teknologi. Itu ya di situ kita main jaringan, main keamanan jaringan, kayak firewall, gitu-gitu, router, switch. Itu juga main server di situ untuk cloud teknologinya pakai Red Hat. Itu lab yang pertama. Lab yang kedua kita punya lab IoT atau smart
smart home lah, ibaratnya buat miniatur smart home. Jadi itu mau bikin perangkat-perangkat cerdas itu bisa kita demoin di situ buat anak mahasiswa. Kayak galerinya gitu Iya, ya Pak, di galeri. sana ya. Keren banget. Rumah gue bisa berarti kan rumah gue udah cerdas, Lampunya doang. Satu. Anyway, soal lampu Pak. Ini kan kemarin Kevas sempat cerita Pak sama saya, sempat di episode berapa tuh dia sempat beli lampu smart. Udah banyak tuh lampu di dia, smart. ya. Lampu smart. Nah, muncul iklan nggak lama dari itu, salah satu produk lampu ngeluarin iklan. Ini yang Iya, yang itu. Dan itu bisa dikontrol dari handphone. Iya. Itu salah satu bentuk nyata dari bisa dibuat ya. Iya kan? Keren. Maksudnya ya berarti manusia pun sekarang sudah diajarkan untuk Betul. memanfaatkan sensor itu sekarang tanpa sadar ya. Gila. Kalau anak keren. TK tuh nggak beli, kayak MacGyver bikin. Waduh. Itu emang simple ya Pak ya? Simple. Mahal loh Pak itu. Itu sebenarnya simple ya. Karena gini, kalau dari sisi bisnis, kita ngeliat kan gejala sosial, gejala alam juga kita lihat gitu loh. Nah kalau misalnya kita lihat dari gejala sosial yang sekarang yang ada, itu tuh teknik komputer sebenarnya, itu lahannya sebenarnya untuk membuat gadget-gadget yang tadi kita ceritain kayak lampu, smart lampu gitu-gitu. Berarti itu artinya kita, kalau kita ngomongin lampu ya, sorry balik lagi ke lampu, berarti artinya itu kita kayak membeli sebuah karya ide gitu ya Pak ya? Iya. Kalau Paten. bikinnya Paten. Kalau soal paten saya nggak hafal sih, yang terkait Nggak lampu ya. Soalnya apa ya, kalau kita bandingin sama lampu lain kan ada yang cuma 20.000. Ini kan sementara yang ini yang apa ya, brandnya nggak kayak P itu kan, itu aja udah di atas 100.000 satu lampu. Sebenarnya kalau cuma untuk mati hidup, kita bisa bikin dudukannya aja sih, jadi bisa pakai lampu apapun. Oh, jadi iya? nanti dudukan itu yang kita kontrol. Iya, kan cuma on off doang. Kalau cuma mati hidup ya, tapi kalau sudah sampai warna segala macem ya perlu lampu yang beda. Sebenarnya sih yang kita perlu cuma on off doang. On off ya. Bisa kok, kita kan tinggal bikin dudukannya, nanti dudukannya itu yang bisa kita kontrol. Entah Astaga. lewat handphone atau lewat web apapun. Pakai aplikasi gitu ya Pak? Iya. Iya, makanya. Triggernya macam-macam. Bisa tadi kalau kita lewat ngedetek ada orang jalan, nyala. Atau berdasarkan waktu, berdasarkan jam, atau berdasarkan kontrol di sini. Atau misalkan berdasarkan misalnya gini, kita dia track handphone GPS kita. Jadi kalau kita keluar rumah, lihat kita menjauh dari rumah nih. Menjauh dari rumah itu mati. Astaga. Tapi pas kita udah mau deket nih, Keren, ya? handphone kita kan detect dari GPS-nya. Oh, udah mau deket rumah dinyalain. Pak, Jadi begini, Pak. macam-macam. Nah, bicara soal teknik komputer lagi nih Pak. Prestasi program studi teknik komputer udah apa aja Pak kalau boleh Kita diceritain? setiap tahun pasti ada prestasi. Waduh. Tapi saya ceritain 2019 aja ya. Iya. 2020 kan pandemi, kita ngirim anak juga nggak bisa. nggak bisa. Ini saya nggak hafal. Boleh Pak, silakan. Saking banyak ya bro. Banyak Saking banyak ya. Cuma 4 sih 2019. Yo. Kita juara 1 di ini AI competition dari Renom. AI competition ya? Iya. Juara 1. Artificial Intelligence. Terus ada Huawei Academy Competition itu juara 3. Juara 3. Nah, kita sampai kemarin ke China dan Malaysia. Oh, yes? Bikin lomba itu. Terus kita juga ada juara 3 XL Axiata IoT Solution. Jadi itu bikin produk IoT. Oh ya? XL Axiata yang nyelenggarain. Terus terakhir juara 1 lomba ini AWS Cloud Competition dari Amazon. Dari AWS? Iya, AWS. Man. Dan lombanya di sini atau di Yang Amazon tuh saya nggak ikut sih kemarin. Yang nemenin bukan saya. Oh. Di Indonesia sih. Oh, di Indonesia. kirain sampai AWS pergi sih. ke Gila itu keren banget ya. Gila. Sadis. Baru Gua 4 Maret speechless sih. 2019. Ini 2020 Sorry, berarti itu nggak ada nih. itu internasional, mayoritas internasional Iya, lombanya. iya. Iya kan benar ya? Iya. Gile, sadis Oke. emang. Nah, kalau untuk tadi kan kita udah sempat ngomongin sempat terlintas Pak soalnya. Tadi sempat kita ngomongin pekerjaan dan kalau sekarang itu di Indonesia lagi sertifikasi. Sekarang apa-apa semua disertifikasi Iya, ya, benar, nggak sih? benar. Kemarin kita ngomongin arsitektur, sertifikasi, magang sertifikasi lagi. Parah. Nah, kalau di teknik komputer gimana sih Pak? TK sertifikat tuh banyak banget yang bisa diambil. Oh, Jadi secara umum dulu ya, Ah, dari FTI sendiri, dari fakultas nih, kita kalau ngomongin fakultas dulu itu kan ada peminatan. Jadi anak kita tuh bisa ambil peminatan, ada beberapa, dan di tiap peminatan itu rata-rata ada sertifikasinya. Tapi yang khusus TK, kalau kita ngomongin khusus TK itu ada 3. Yang pertama ada sertifikasi dari Cisco, CCNA, terkait networking, jaringan komputer. Itu ada sertifikasi dari Huawei juga, terkait jaringan komputer juga. Yang terakhir ada sertifikasi dari Red Hat, terkait server Linux. Dan itu bisa diambil di UMN. Bisa diambil oleh mahasiswa kita. Dan yang Huawei itu free tiap tahun.
Huawei itu ya, free. tapi untuk yang Huawei ini kita nggak open ke prodi lain sih, belum. Ini jadi masih TK ya? anak TK aja, iya. Dan itu free. Itu memang untuk umum juga free atau gimana? Enggak. Khusus anak kita. Jadi khusus anak UMN untuk yang Teknik mau komputer. dapetin teknik komputer ya? Teknik komputer. Teknik komputer yang mau dapetin sertifikat Huawei gratis. Itu normalnya berapa Pak kalau boleh tahu? Sekitar $200. Buset. Kalau di luar. $200. Satu sertifikat. Iya. Berapa nih? 3 jutaan. 15.000 kan? Yes. Iya. Kalau kurs sekarang 3 jutaan, 3 jutaan. di UMN free. Wow. Oke, cool, keren ya. Keren. Oke. Parah. Nah Pak, kalau untuk aktivitas dan dari prodi teknik komputer ini ada nggak sih Pak, apa mereka nyelenggarain event kayak anak-anak film, bikin perlombaan atau pameran, gimana, festival apa gimana Pak? Kalau teknik komputer. event sih pasti ada ya, itu kan wajib kan, kita wajibin juga bersama fakultas ataupun oleh ASES itu apa namanya, himpunan kita ya, itu juga ada. Tapi kalau dari prodi sendiri setiap tahun itu kita ada company visit. Baik lokal di Indonesia ataupun keluar. Kayak tahun kemarin itu kita visit keluar itu dari Huawei lagi, itu kita ke headquarternya di Shenzhen. Oh iya? Yang anak kita iya. Semua Pak? Semua, dan itu rencananya tiap tahun. Cuman tahun ini yaitu kan ada pandemi, nggak tahu deh ada atau enggak. Free atau enggak Pak? Free dong. Wah. Keren. Udah dapat sertifikat gratis. Terus ke kantor pusatnya Huawei lagi gratis. Oh iya, baik banget ya. Pulang pergi di Iya, di Akomodasi semuanya di. Iya. Dan di 2019 saya hoki, saya dosennya juga diajak. Sebenarnya untuk mahasiswa sih, bukan untuk dosen. itu memang kita ada kerjasama khusus Memang ada dengan kerjasama, Huawei. memang ada kerjasama dengan Huawei. Lagi dong. Nggak ada alasan lagi buat kalian untuk nolak teknik komputer di Jadi sebenarnya implementasinya berdasarkan industri, terus praktisnya juga berdasarkan dari expertnya juga ya Pak ya, tadi Huawei segala macam realnya ya. Real. Dan di pusatnya lagi. Langsung Gratis pusat lagi. gratis. Sertifikat gratis juga. Pak, kalau ada satu tiket Pak, Boleh Pak, juga Pak. sekalian ya kan. Juga keluar negeri bro. Kapan gratis ya kan? Sekarang mau ke sana? Jangan dong. Sekarang. Kemarin dia sempat ditawarin gratis. Oke, ini banget seru banget ya kita Seru banget. ngomongin masa Parah depan. pagi ini. Ini kan artinya kayak kita Yes. ngomongin inovasi, ngomongin masa depan. Yes. Seru banget, pasti nggak ada habisnya juga. Which is yang dimana manusia kedepannya akan semakin pintar dan gadget juga kedepannya akan semakin Yes. pintar. Sensor. Kata kunci adalah Sensor. Jadi jangan sampai kalian kalah dengan teknologi ya. Yes, Kalau benar. kalian nggak bisa kuasain teknologi, kalian yang akan dikuasai oleh teknologi. Benar. Cakep banget. Cakep Oke, banget. thank you banget. Terima Pak kasih Sam, Pak atas Sam. waktunya. Thank you banget. Oke lah teman-teman, mengingatkan kalau Yes. pendaftaran masih dibuka sampai Masih dibuka. sekarang dan Yes. masih gratis. Masih gratis. Karena banyak yang merequest Kak lagi dong Kak sampai bulan Yes. ini gratisnya, akhirnya dibuat sampai bulan ini. By the way, promo Ramadan bro. Yo, iya. Promo oh ya, Ramadan. gimana teman-teman, puasanya lancar kan ya? Gua Puasanya lupa. lancar. Kita lupa tadi untuk ngomong di awal ya. Benar. Semoga Semoga lancar. Semoga lancar buat yang menjalankan Yes, puasanya. menjalankan ibadah puasa semoga lancar. Ya, terus dengerin kita karena berfaedah. Berfaedah kan? Ya, siapa tahu ngabuburit ya kan. Sambil dengerin kita, nggak usah keluar rumah, dengerin kita aja. Ya. Kalau dengerin kita aja, Dengerin kita. menambah pengetahuan. Nambah Yoi. pengetahuan kayak tadi tuh IoT segala macam. Yoi. Siapa tahu kalian habis lebaran nih kan masuk kuliah ya. Nah, Mau jalan-jalan nih, ya kan gratis ke luar negeri, Ya, ke boleh. kantor pusatnya Langsung Huawei aja. sih boleh. Setelah ini semua selesai, pasti kalian diajakin karena annual loh, setiap tahun. Annual, tadi, ya. tadi udah dikasih ya tahu annual setiap tahun. program setiap tahun pasti kita ke sana. Dan kalian jalan-jalan dapat certified lagi. Yes. Gila Itu yang bro, paling penting. itu yang kalian bisa pakai ke dunia kerja. Oke, pendaftaran gratis caranya gimana? Bisa masuk atau daftar di website kita di www.umn.ac.id. Itu Silakan untuk infonya. silakan Kalau untuk pendaftarannya, masuk ke pendaftarannya. Pendaftarannya itu di www.pmb.umn.ac.id dan Yes. nanti ada kolom untuk isi voucher code ya. Yes. Nanti kalian isi aja. Free form
FREEFORM, huruf besar semua. Yes, huruf besar semua dan disambung kan. Sambung, benar. Ya. Untuk info selanjutnya kalian bisa buka di www.umn.co.id atau sosial media kita di ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube juga ya. Kalau di YouTube dan Facebook itu @Universitas Multimedia Nusantara, kalau di Instagram itu ada @Universitas Multimedia Nusantara, ada @PMB UMN ya. Oke. Dan kita juga kalau untuk sampai saat ini kantor untuk admisinya masih belum beroperasi kembali karena masih situasinya. Nah, tapi kalau mau tatap muka lebih nyaman gitu ya, silakan aja. Itu boleh, itu ada nanti di link di bawah ini. Ya, kalian tinggal tatap muka online. Ya, tatap muka online. Kalian catat aja linknya, sekalian tinggal buka aja. Oke, gitu sekian Itu dari kita aja ya. ya. Jangan lupa follow Instagram kita di Lu dulu kali. gue Andrianto GP, Gue di Kevas @KevasArifsen. Oke, sampai berjumpa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Kita mohon pamit, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Podcast.